Saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang belajar dari kesalahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Memang proses belajar ini kita bisa belajar dari banyak hal, bukan hanya dari orang, tetapi juga dalam keadaan. Tetapi rupanya tidak semua orang mau belajar. Buktinya ada orang yang melakukan satu kesalahan, lain kali dia melakukan kesalahan yang sama. Dan kesalahan itu bukan kesalahan yang ringan gitu. Karena misalnya ada orang yang sampai di penjara karena kesalahan yang dia lakukan. Beberapa tahun lagi ketika dia sudah keluar, dia melakukan kesalahan yang sama dan kembali ke penjara dengan kasus yang sama. Kan kita bisa mengatakan orang ini tidak belajar dari pengalamannya gitu Pak Boleh. Jadi kalau kita mau bicarakan tentang belajar dari kesalahan Pak Boleh, itu pelajaran apa yang bisa kita pelajari? Ada beberapa Pak Gunawan. Yang pertama, kesalahan mengajarkan kita untuk bergantung bukan pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan. Singkat kata, kesalahan mengajar kita untuk melihat keterbatasan diri. Ada kalanya kita lupa bahwa kita adalah manusia yang terbatas. Itu sebab kita membuat rencana sesempurna mungkin dan menggantungkan semuanya pada rancangan yang kita siapkan. Nah, sewaktu kesalahan terjadi, barulah kita disadarkan bahwa kita tidak tahu semuanya dan bahwa kita tidak bisa memastikan segalanya karena kita bukanlah Tuhan. Lewat kesalahan, kita diingatkan untuk bergantung pada Tuhan. Di dalam dunia kita mengenal dua perang dunia. Nah, pada masa Perang Dunia Kedua, ada dua negara adijaya yang tak terkalahkan, yaitu Jerman dan Jepang. Jerman berhasil menguasai hampir semua daratan Eropa dan Jepang hampir menguasai semua daratan Asia. Pada saat itu, bulldozer kedua kekuatan itu melindas semua yang berupaya menghalangi mereka. Nah, tapi sebagaimana kita ketahui, karena kesalahan perhitungan, akhirnya mereka dikalahkan. Jerman mulai mengalami kekalahan sewaktu berupaya menduduki Uni Soviet. Dan Jepang akhirnya ditaklukkan oleh Amerika Serikat. Nah, kesalahan mengingatkan kita akan keterbatasan kita dan mendorong kita untuk bergantung pada Tuhan. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga Pak Gunawan. Yang mengenal bahwa kita ini terbatas, menerima ya kita ini nggak sempurna. Nah, terus kemudian kita akhirnya bergantung kepada Tuhan karena kita sadar ya kita ini nggak bisa mengantungkan pada diri kita. Nah, ini pelajaran yang sangat berharga yang Tuhan ingin kita sebetulnya pelajari. Tetapi tidak semua orang itu yang menyadari, apalagi mau mengakui bahwa dia itu melakukan kesalahan gitu Pak. Dan kalau dia sudah menyangkali hal itu, apakah dia akan mempelajari sesuatu dari kesalahan yang dia buat? Enggak, biasanya kalau kita ini orang yang nggak suka ya mengakui kita ini bisa berbuat salah, umumnya kita menyalahkan orang lain Pak Gunawan. Jadi akhirnya yang salah si inilah, si itulah, kita tetap aja sempurna. Nah, kita akhirnya nggak pernah belajar apa-apa. Sebab kita membatasi semua pada diri kita sendiri. Apa yang kita anggap benar, kita anggap benar. Apa yang kita anggap salah, salah. Nggak ada lagi di luar itu. Berarti kita hanya belajar ya dari diri sendiri. Nah, ini akan membatasi pengetahuan kita. Nah, tadi Bapak juga mengatakan bahwa orang yang terlalu menggantungkan pada perencanaannya sendiri itu juga bisa tidak belajar dari kesalahan, Bapak. Tetapi apakah perencanaan itu bukan sesuatu yang memang diperlukan di dalam kehidupan ini? Sangat-sangat diperlukan. Jadi Tuhan itu nggak anti perencanaan atau persiapan, enggak ya. Tuhan justru mau kita merencanakan
dan Dia mau kita mempersiapkan sebaik-baiknya. Tapi Dia ingin kita ingat bahwa Dialah yang nanti menentukan. Kita hanya bisa melakukan bagian kita, tapi nanti yang akan menentukan adalah Tuhan sendiri. Nah, inilah yang Dia minta dari kita. Tunduk kepadanya, meminta kehendaknya apapun itu, meminta Dia memimpin kita dalam proses perencanaan ini, dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Sebab memang hasil itu adalah milik Tuhan, bukan milik manusia. Jadi memang sebenarnya dalam proses membuat perencanaan itu Tuhan pun harus bisa dilibatkan gitu Pak Boleh. Betul. Kita minta supaya Tuhan misalkan ya memberi kita hikmat untuk melihat dengan jelas, untuk dapat memilah dengan baik. Ya, misalkan dalam bekerja sama, kita minta Tuhan juga menolong kita memilih rekan-rekan yang bisa sehati, bisa saling tolong. Nah, kalau misalkan kita dapat orang yang nggak sehati, nggak saling tolong, kan juga repot. Jadi dalam perencanaan kita mesti libatkan Tuhan, dan kita ya serahkan hasilnya kepada Tuhan, karena kita memang tahu ya kita nggak bisa memastikan hasil akhir. Iya. Dan itu seringkali dipertanyakan oleh orang gitu Pak Boleh. Saya ini sejak perencanaan sudah melibatkan Tuhan, dan akhirnya sekarang mengalami kegagalan atau ketidakberhasilan. Dan melalui pernyataan itu sebenarnya dia itu mau menyalahkan Tuhan. Kan Tuhan sudah terlibat sejak awal kok. Sekarang tidak berhasil. Ya, saya kira bisa kita dapatkan juga dalam hal pernikahan atau rumah tangga. Orang berkata, saya ini dulu ya berdoa, minta Tuhan memimpin saya, memilih pasangan hidup. Tuhan sediakan pasangan hidup saya ini. Kok sekarang jadinya begini? Ya memang banyak faktor ya. Manusia bisa berubah sehingga akhirnya tadinya orang itu baik kepada kita, menyayangi kita, sekarang dia nggak lagi baik dan menyayangi kita, itu bisa aja. Namun dalam hal yang lainnya, kenapa kok ada kalanya meskipun kita udah berusaha ya melakukan sebaik-baiknya dan berdoa, meminta Tuhan menuntun sejelas-jelasnya, tapi kok tetap aja hasil akhirnya bisa di luar dugaan. Karena memang belum tentu ya ini adalah yang Tuhan ingin berikan kepada kita saat ini, atau memang Tuhan sengaja membiarkan kita mengalami dalam tanda kutip kegagalan itu, sebab Dia ingin memberikan kepada kita sesuatu hal yang lain yang tidak kita lihat sebelumnya. Iya, kalau kegagalan itu atau kesalahan itu ya kita alami karena faktor di luar kemampuan kita, misalnya faktor alam gitu Pak Boleh, mestinya itu sudah terencana dengan baik, tapi Tuhan izinkan ada faktor alam yang membuat kita itu mengalami kegagalan. Kalau tidak salah waktu Jerman menyerbu Rusia itu juga karena faktor alam Pak Boleh. Musim dingin. Nah itu seperti hal itu kan kita tidak bisa menyalahkan orang-orang Jerman ini. Padahal itu kan sudah direncanakan dengan baik. Ya. Nah dalam kasus itu yang pernah saya baca adalah memang karena Hitler terlalu percaya diri. Dia pokoknya berpikiran dia bisa menaklukkan Rusia atau Soviet dengan begitu mudahnya. Nah, dia tidak menduga bahwa ternyata Soviet bisa terus bertahan, malahan mereka itu membakar lumbung-lumbung, hingga akhirnya waktu tentara Nazi masuk, nggak ada masalah sama sekali, sedangkan pada saat itu musim dingin sudah mulai datang. Jadi, memang dia itu tuh terlalu percaya diri, walaupun saat itu pada umumnya stafnya tangan kanan tangan kirinya memberitahukan jangan menyerang karena pasti nanti bisa mengalami masalah, tapi dia nggak peduli. Nah jadi ya kadang-kadang tuh kesalahan terjadi karena kitanya memang terlalu percaya diri. Nah Tuhan izinkan kita mengalami kegagalan, salah, supaya kita belajar ya mengerti kita ini terbatas, kita nggak bisa mempercayakan semuanya pada perhitungan sendiri. Iya. Hal yang kedua apa Bapak? Kesalahan mengajarkan kita bahwa bukan saja kita terbatas, tetapi orang lain pun terbatas. Kadang kita bergantung sepenuhnya pada orang untuk menolong kita, atau mengeluarkan kita dari bahaya. Kadang-kalanya kita pun bergantung pada orang untuk menyediakan kebahagiaan bagi kita. Kita lupa bahwa mereka pun manusia dan bisa melakukan kesalahan. Sewaktu mereka membuat kesalahan, bukan saja kita terkejut dan kecewa, kita pun disadarkan bahwa ternyata
Mereka pun manusia yang terbatas, sama seperti kita. Ya, misalnya ada istri yang bergantung pada suaminya seperti kepada Tuhan. Baginya si suami adalah segala-galanya. Dia adalah orang yang paling sempurna. Buat istri, ia tidak perlu siapapun, termasuk Tuhan, sebab semua kebutuhannya dipenuhi oleh si suami. Nah, keadaan baru berubah tatkala karena salah perhitungan, si suami melakukan kesalahan. Misalnya, usahanya bangkrut. Mereka harus pindah dan menyewa rumah. Si istri pun terpaksa bekerja untuk menafkahi keluarga. Nah, acap kali Tuhan mengizinkan hal seperti ini terjadi untuk menyadarkan kita bahwa kita tidak bisa menggantungkan hidup pada orang lain. Melalui kesalahan, Tuhan mengingatkan bahwa jika kita menggantungkan hidup pada orang, kita akan kecewa. Orang bisa berubah. Hari ini ia berjanji, besok ia bisa ingkar janji. Hari ini ia setia, besok ia mengkhianati kita. Hari ini ia jaya, besok ia jatuh. Nah, kita tidak bisa bersandar pada orang. Kita hanya bisa bersandar pada Tuhan. Ya, hal ini memang bukan hanya dalam hubungan suami istri, itu seringkali juga hubungan antara orang tua dan anak. Ada orang tua yang menyandarkan masa depannya kepada anak-anaknya, tetapi akhirnya anak-anaknya juga kurang hormat dan kurang mengasihi dia. Tapi sebaliknya juga ada anak-anak yang sangat tergantung kepada orang tuanya, melihat orang tuanya cukup kaya, kedudukannya cukup terhormat, gitu, dianggap bahwa orang tuanya bisa memenuhi segala kebutuhannya, tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan itu. Betul, kita tahu, mungkin kita pernah dengar orang-orang yang dibesarkan dalam keluarga yang kaya raya, ya memang sampai usia tertentu hidup mereka ini tetap aja terjamin karena uang peninggalan orang tuanya masih banyak, tapi kan uang akan habis. Nah, akhirnya mereka nggak bisa bergantung pada siapapun. Nah, benar-benar jatuh miskin, susah hidupnya. Nah, Tuhan nggak mau kita bergantung pada orang lain. Berkali-kali kita lihat ini di Alkitab, ya, Israel bergantung pada bangsa-bangsa lain untuk menolongnya. Tuhan nggak suka, Tuhan marah. Tuhan selalu berkata, kamu datang kepadaku, aku akan menolongmu. Kamu jangan cari bangsa-bangsa yang lain. Nah, akhirnya tetap aja orang-orang Israel percaya pada bangsa-bangsa lain. Nah, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan mengizinkan bangsa-bangsa lain itu yang tadinya mau menolong Israel untuk mengalami kekalahan perang. Akhirnya nggak bisa menolong Israel juga. Nah, dari semua itu, Tuhan mengajak Israel untuk hanya bergantung kepadanya. Dialah satu-satunya. Jangan bergantung pada orang lain atau pada situasi lain. Tapi kan juga seringkali terjadi bahwa Tuhan itu memakai orang lain untuk memberikan pertolongannya kepada kita, itu Bapak. Betul. Nah, ini poinnya betul yang baik ya. Tuhan memakai kita untuk menolong satu sama lain. Tapi yang memakai kita adalah Tuhan. Kita hanyalah alat. Nah, jangan sampai kita itu tuh karena ditolong oleh orang, wah, mendewa-dewakan orang. Nggak boleh. Maka selalu kita lihat di Alkitab, Tuhan melarang orang itu untuk terlalu kayaknya tuh menyembah-nyembah orang. Sekarang kita baca, waktu Cornelius pertama bertemu dengan Petrus, dia sangat merasa bahagia kok Petrus bersedia menginjak kakinya di rumah dia untuk mengabarkan Injil tentang Yesus. Dia langsung bersujud. Petrus berkata, jangan. Nah, sebab Petrus hanyalah alat, adalah hamba. Jadi siapapun yang menolong kita, kita hargai, berterima kasih, harus itu. Tapi kita juga mesti ingat, mereka adalah hamba Tuhan, yang Tuhan pakai menolong kita. Dan menolong kita sesungguhnya adalah Tuhan sendiri. Ya, hal yang ketiga, Bapak. Kesalahan mengajarkan kita bahwa ternyata ada jalan yang lebih baik. Ada kalanya kita memang tidak dapat melihat jalan yang lain. Suatu kesalahan terjadi, barulah kita disadarkan bahwa ternyata ada jalan yang lebih baik. Ya, kadang Tuhan memakai kesalahan untuk menghentikan langkah kita dan mengarahkan kita ke jalan yang lain, yang lebih baik. Sudah tentu di dalam ketidakmengertian
kita frustrasi. Tapi bila kita bersabar untuk bertanya kepada Tuhan, maka kita akan menemukan jawabannya. Ternyata Tuhan memakai kesalahan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Tapi itu seringkali kita alami setelah kita itu berkali-kali menemui jalan buntu gitu Bapak. Seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi. Jadi setelah berkali-kali baru kita menyadari hal itu. Memang nggak selalu setiap kali ya kita ini bertabrakan dengan kesalahan, wah Tuhan memberikan kepada kita yang lebih baik. Nggak selalu. Jadi seringkali ya nggak begitu, tapi dalam waktu tertentu iya Tuhan akan menyediakan sesuatu yang lebih baik. Nah, lewat peristiwa seperti itu kita belajar bahwa kesalahan ini nggak selalu memang negatif. Kesalahan ini kadang perlu supaya kita bisa diarahkan kembali atau diputar supaya kita bisa berjalan di jalan yang lebih baik. Tapi itu kan baru kita lihat atau kita sadari setelah peristiwa itu terjadi. Kita baru menengok ke belakang, oh itu ternyata. Tapi sebelumnya kan tidak bisa kelihatan itu, Bapak. Betul, betul sekali. Jadi kadang-kadang tuh kita bertanya-tanya, kenapa kok ya Tuhan kok membiarkan ini menghadang kita atau apa-apa. Tapi ya nanti baru kita sadar, oh ternyata maksud Tuhan baik. Nah, di situ diperlukan iman, Pak Gunawan. Kita mesti percaya karena kita di tangan Tuhan dan Dia memimpin kita. Ya, kalaupun sampai terjadi kesalahan, udah kita serahkan, kita percaya Dia akan sanggup ya mengarahkan kita, dan Tuhan itu nggak terbatasi. Kalau ini misalnya nggak bisa kita gunakan, Tuhan masih punya 1001 jalan yang lain yang dapat kita gunakan. Iya. Jadi ketaatan kita ada yang dibutuhkan pada saat Tuhan mau melakukan proses seperti itu gitu ya Pak, boleh? Betul. Nah, apakah ada contoh di dalam Alkitab Bapak? Sebagai raja ya, Saul melakukan banyak kesalahan. Sesungguhnya setiap kesalahan yang diperbuatnya membukakan kesempatan kepadanya untuk menemukan jalan hidup yang lebih baik. Sayang, dia tidak pernah mendengar teguran Tuhan. Dan dia tidak bersedia belajar dari kesalahannya. Dia terus memandangi Daud sebagai sumber masalahnya. Ia buta terhadap dirinya. Nah, kita tahu hidupnya berakhir tragis. Tuhan menolaknya dan membiarkannya mati dalam peperangan. Sebaliknya, Daud belajar dari kesalahannya. Kita tahu Daud itu tidak luput dari kesalahan. Ya, dia berzina, dia juga membunuh suami dari Bathsheba, tapi dia belajar dari kesalahannya. Dia tidak mengulang perbuatan dosanya, dan ia menemukan jalan Tuhan yang lebih indah. Nah, di sini kita bisa melihat Tuhan memakai kesalahan menunjukkan jalan hidup yang baik. Ya, ini tergantung bagaimana dia mensikapinya. Bagaimana seseorang mensikapi apa yang Tuhan sediakan bagi dia. Saul berbeda dengan Daud gitu Pak boleh. Tetapi apakah kita itu bisa belajar dari orang lain memang tentang bagaimana menyikapi kesalahan ini tadi? Bisa, saya kira Pak Gunawan. Bisa kita belajar misalnya dari orang tua kita, ya mungkin orang tua kita juga banyak cerita kepada kita bahwa mereka ya pernah melakukan kesalahan, salah perhitungan atau apa, sehingga akhirnya mereka juga misalnya lah bangkrut, kehilangan usaha mereka atau apa. Tapi Tuhan justru memakai kesalahan itu dan kebangkrutan mereka untuk menemukan sesuatu yang lain, yang lebih indah lagi. Misalkan gara-gara itu mereka akhirnya berubah total. Nggak lagi mementingkan pekerjaan, uang, materi, enggak. Tapi sekarang lebih mementingkan untuk melayani Tuhan. Nah, akhirnya hidup mereka justru lebih baik. Dulu sebelumnya mereka sering bertengkar. Tapi sekarang setelah diubahkan Tuhan, materi nggak lagi penting. Justru hidup mereka lebih tentram, lebih saling mengasihi. Nah, itulah cara Tuhan mengizinkan kesalahan terjadi dalam hidup kita supaya Dia bisa memberikan kepada kita sesuatu yang lebih baik. Iya, kita biasanya kan belajar dari orang lain itu keberhasilan yang dia raih gitu Pak boleh. Dan orang juga lebih suka membagikan
pengalamannya yang membanggakan dia berhasil di dalam salah satu bidang itu. Kalau kesalahan atau kegagalan itu orang sulit untuk mau berbagi pengalaman gitu Pak Paul. Apalagi kalau dia tidak bisa mengatasi kesalahannya itu gitu. Betul. Tapi kita lihat orang yang berjiwa agung ya, orang yang memang rela sekali ya mengakui kesalahannya dan membagikan kesalahannya secara terbuka supaya orang tahu dan belajar dari kesalahannya. Saya terpikir misalkan dengan pendeta Charles Swindoll, waktu dia memulai lagi sebuah gerejawi di negara bagian Texas. Nah, Tuhan memberkati begitu cepatnya gereja itu bertumbuh, begitu cepat, sehingga mereka itu akhirnya karena kebutuhan begitu mendesak, terpaksa ya dengan cepat merekrut tenaga untuk bisa membantu pelayanannya pendeta Charles Swindoll. Nah, dalam bukunya dia menulis itu kesalahan dia. Dia berkata, pada akhirnya dia dan beberapa rekannya harus mengambil keputusan yang super berat, yaitu apa? Memecat beberapa stafnya. Karena ternyata salah pilih. Nah, kita nggak membicarakan pendeta Charles Swindoll yang saat itu berusia 25 tahun. Tidak. Saat itu dia umurnya sudah 70 tahun. Sudah ada usia, mungkin 60-an hampir 70 tahun. Tapi dia mengakui, meskipun pengalamannya mengembalakan sudah puluhan tahun, tetap dia bisa melakukan kesalahan seperti itu. Nah justru waktu kita belajar dari orang-orang seperti dia, nah ini menjadi pelajaran yang sangat berguna. Jangan anggap karena kita udah berpengalaman, pastilah kita bisa melihat orang dengan tepat, pilih rekan dengan pas. Ternyata enggak, bisa aja keliru. Iya, justru itu yang langka kita jumpai di dunia ini Pak Paul. Orang mau mengakui kesalahannya dan itu dipublikasikan, ditularkan kepada orang lain supaya orang lain jangan melakukan kesalahan yang sama. Ini yang sulit sekali. Betul. Iya. Pak Paul, yang keempat apa Pak Paul? Kesalahan mengajarkan kita bahwa apapun yang terjadi, rencana Tuhan tetap bergulir. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak dapat dihentikan oleh kesalahan. Kadang kita merasa hidup telah tamat akibat kesalahan yang kita perbuat. Tetapi ternyata kita keliru. Tuhan masih bisa bekerja untuk menggenapi rencananya melalui kesalahan yang kita perbuat. Jadi, jangan berhenti berharap dan beriman. Petrus melakukan kesalahan yang tidak kecil. Dia menyangkal mengenal Yesus, guru dan sahabatnya. Tetapi rencana Tuhan tidak berhenti atau berubah haluan gara-gara kesalahan yang diperbuatnya. Tuhan kita Yesus tetap menunjuknya menjadi gembala umat Tuhan di bumi. Mungkin Petrus malu dan berpikir, Tuhan pasti tidak akan memakainya dan tidak akan mempercayakan apapun lagi kepadanya. Itu sebab setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri, Petrus malah pergi menangkap ikan lagi. Tapi sebagaimana kita ketahui, Tuhan Yesus kembali menemui Petrus di tepi danau Tiberias, dan di sana dia meminta Petrus menjadi gembala umatnya. Iya, seringkali orang kalau sudah melakukan kesalahan, apalagi kesalahan itu cukup fatal, yang besar gitu Pak, orang itu menjadi takut untuk memulai lagi, trauma dia dengan kesalahan masa lalunya, dan itu selalu diingat-ingat terus. Ya memang baiknya dia lebih berhati-hati, tetapi rasa takut itu seolah-olah mengejar dia terus. Ini bagaimana Pak? Saya nggak akan berkata kita nggak perlu merasa malu atau menyesal kalau kita ini telah berbuat kesalahan. Saya pikir ada baiknya kita memang tetap bisa malu dan tetap bisa menyesali perbuatan kita. Dan satu lagi, kita mesti tahu diri. Nggak bisa berkata, yang penting saya udah bertobat, ya udah sekarang hidup seperti biasa lagi, bekerja buat Tuhan seperti biasa lagi, semua seperti biasa lagi. Ya enggak. Saya kira ada baiknya kita ini tahu diri. Saya masih ingat cerita Daud, Raja Daud. Karena dia tahu dia pernah berdosa, dia tahu Tuhan itu marah, tapi dia juga tahu Tuhan juga mengampuni dia. Nah, waktu anaknya mencoba untuk menggulingkan dia dan dia harus lari dari kota Yerusalem,
bawahannya bertanya, mau nggak bawa tabut perjanjian? Dia berkata, nggak usah. Kalau Tuhan kehendaki saya pulang. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa. Dia tahu diri. Jadi kita juga sebagai manusia mesti tahu diri. Jangan anggap ya pokoknya Tuhan udah ampuni saya, nggak apa-apa, semuanya baik lagi seperti biasa lagi. Enggak. Mesti ada waktu, tunggu biar Tuhan nanti yang mengirimkan sinyal memanggil kita kembali. Tapi terlalu takut sehingga tidak berani bergerak, itu pun bukan sesuatu yang sehat, gitu Pak Paul ya? Betul. Jadi jangan sampai kita sama sekali akhirnya membiarkan, misalnya dalam hal ini, perasaan kita atau bahkan iblis menguasai kita sehingga ya malah mematahkan pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Ya, memang di dalam kasusnya Petrus itu Pak Paul ya, kita melihat ada pertobatan, ada penyesalan yang dalam, dan Tuhan Yesus memang memanggil dia kembali gitu Pak Paul. Jadi kuncinya kan di situ. Kuncinya adalah ada pertobatan dan kesediaan untuk datang lagi kepada Tuhan Yesus. Betul, dan Tuhan tetap diberikan tugas oleh Tuhan Yesus sehingga dia merasa percaya diri tadi karena Tuhan mempercayakan tugas yaitu mengasihi, gembalakan domba-dombaku. Betul. Itu kan suatu tugas yang mulia gitu Pak Paul. Betul. Jadi bagaimana Pak? Rencana Tuhan ini apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Kesimpulan dari segalanya adalah untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gurnadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang belajar dari kesalahan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www